Halo, selamat datang di seri Biologi Molekuler. Hari ini kita akan mengungkap rahasia kehidupan. Bagaimana informasi genetik diubah menjadi protein. Mesin fungsional yang menggerakkan sel. Semua bermula dari DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA adalah cetak biru kehidupan. Strukturnya berupa heliks ganda tersusun dari unit-unit kecil bernama nukleotida. Urutan basa nitrogen adenin A, timin tinggi, guanin G, dan sitosin C. Inilah yang menyimpan semua kode genetik kita. DNA adalah molekul panjang beruntai ganda membawa informasi genetik semua organisme hidup, dari bakteri bersel tunggal hingga hewan dan tumbuhan multiseluler. Basa-basa ini berpasangan secara spesifik. A selalu dengan tinggi dan C selalu dengan G, membentuk anak tangga pada struktur DNA. Pasangan basa komplementer ini adalah kunci stabilitas dan akurasi molekul DNA. Urutan basa nitrogen ini menentukan informasi genetik yang dikodekan, yang akan digunakan untuk sintesis protein. DNA tidak hanya memiliki bentuk heliks ganda yang indah, tetapi juga sangat stabil. Setiap nukleotida, sebagai unit pembangun dasar, tersusun dari 3 komponen utama. Pertama, gugus fosfat. Kedua, gula deoksiribosa, membentuk tulang punggung untai bersama fosfat. Dan ketiga, basa nitrogen A, tinggi, C, atau G, yang menyimpan kode. Tulang punggung backbone untai DNA dibentuk oleh ikatan kovalen yang kuat, disebut ikatan fosfodiester, yang menghubungkan gugus fosfat dan gula deoksiribosa. Ini memberikan stabilitas struktural pada untai DNA. Kedua untai DNA disatukan oleh ikatan hidrogen yang lebih lemah. Yang lebih menarik, kedua untai DNA bersifat antiparalel. Ini berarti mereka berjalan dalam arah yang berlawanan satu sama lain, dari 5 ke 3 dan 3 ke 5. Arah ini, polaritas sangat penting dalam proses penyalinan genetik. Fungsi utama DNA yang diwujudkan melalui urutan basa-basanya adalah penyimpanan jangka panjang informasi genetik yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan seluruh organisme. Agar sel dapat membelah atau mewariskan sifat, DNA harus digandakan melalui proses replikasi. Proses ini bersifat semi-konservatif. Artinya, dari satu molekul DNA induk akan terbentuk 2 molekul DNA baru. Masing-masing molekul baru terdiri dari satu untai lama dari induk dan satu untai baru yang disintesis. Ini memastikan bahwa kode genetik disalin dengan sangat akurat. Replikasi DNA dimulai ketika protein khusus membuka dan memisahkan struktur heliks ganda menjadi 2 untaian tunggal, seperti membuka redsleting. Enzim yang disebut DNA polimerase kemudian mulai merakit untaian baru dengan mencocokkan pasangan basa komplementer A dengan tinggi dan C dengan J, seperti jalur perakitan molekuler. Nukleotida mengambang dari lingkungan sekitar dan disatukan untuk membentuk untaian komplementer baru. Hasil akhirnya adalah 2 salinan identik dari molekul DNA asli. Masing-masing mengandung satu untaian lama dan satu untaian yang baru dirakit. Mekanisme penyalinan yang presisi ini memastikan bahwa ketika sel membelah, setiap sel baru menerima duplikat yang persis dari instruksi genetik yang dibutuhkan untuk berfungsi. Proses ini terjadi miliaran kali dalam tubuh dengan tingkat akurasi 99,99%, menjadikan replikasi DNA sebagai salah satu pencapaian alam yang paling menakjubkan. Sekarang, bagaimana kode dari DNA di inti sel bisa sampai ke ribosom di sitoplasma untuk membuat protein? Jawabannya adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA template.ke dalam bentuk RNA, khususnya mRNA messenger RNA. Enzim RNA polimerase mengikat ke wilayah DNA tertentu
yang disebut promotor sebagai penanda awal sebuah gen. Untaian DNA kemudian melepas lelah sehingga enzim dapat membaca satu untai. Proses transkripsi terdapat 3 tahap. Pertama, inisiasi permulaan. Dimulai saat RNA polimerase menempel pada daerah promotor DNA. 2. Elongasi pemanjangan. Enzim RNA polimerase bergerak di sepanjang unit transkripsi, membentuk miRNA. 3. Terminasi penghentian. Berhentinya transkripsi ketika RNA polimerase mencapai daerah terminator. Proses transkripsi ini juga dikatalisis oleh enzim kunci, yaitu RNA polimerase. Selanjutnya, yaitu translasi DNA. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik yang dibawa miRNA menjadi asam amino yang nantinya dirangkai membentuk rantai polipeptida. Proses ini melibatkan komponen miRNA, terna transfer RNA, dan ribosom, dan bertempat di sitoplasma. Setiap molekul terna membawa satu jenis asam amino di satu ujungnya. Di ujung lainnya, terdapat 3 basa yang disebut antikodon. Dogma sentral biologi molekuler adalah proses di mana informasi mengalir dari DNA replika ke RNA transkripsi dan kemudian ke protein translasi.